Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahimah Hilda dengan NIM 100112825088. Saya berasal dari kelas IKMB. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tutorial uji T guna memenuhi tugas mata kuliah biostatistik deskriptif dan inferensial dengan dosen pengampu yaitu Ibu Amrina Rosyada, SKM MPH. Baiklah, kita masuk ke soalnya. Di sini sudah ada sebuah kasus. Suatu penelitian ingin mengetahui hubungan status merokok ibu hamil dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Responden terbagi dalam dua kelompok, yaitu mereka yang merokok 40 orang dan yang tidak merokok 50 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 2,9 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Sedangkan mereka yang tidak merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 3,2 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Ujilah apakah ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu-ibu yang tidak merokok alfa sebesar 5%. Baiklah, kita ketahui bahwa di dalam soal terdapat dua kelompok 1 dan kelompok 2, di mana kelompok 1 adalah kelompok ibu yang merokok dan kelompok 2 adalah ibu yang tidak merokok. N1 sebesar 40, N2 50, X bar 1 2,9, X bar 2 3,2, standar deviasi 1 0,1, standar deviasi 2 0,1. Dan juga diketahui alfa sebesar 5% atau sama dengan 0,05. Yang ditanya yaitu, ujilah apakah ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu-ibu yang tidak merokok alfa 5%. Sebelumnya, kita uraikan dulu pada hipotesisnya, di mana hipotesis terbagi menjadi dua, yaitu H0 ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi sama dengan ibu yang tidak merokok. Lalu untuk yang HA-nya, ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu yang tidak merokok. Baiklah, di sini sudah ada dua hipotesis yaitu HA dan H0. Maka kita lanjut ke pembahasan. Untuk uji T, di mana kita ketahui soal itu populasinya terbagi menjadi dua dan itu dengan orang yang berbeda. Maka itu termasuk uji T tidak berpasangan. Untuk uji T tidak berpasangan menggunakan rumus T sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 dibagi akar kuadrat dari standar deviasi populasi kuadrat dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2. Di sini ada standar deviasi populasi kuadrat, sementara kita belum mengetahui nilai dari standar deviasi populasi kuadrat. Untuk mencari nilai standar deviasi populasi kuadrat, maka kita menggunakan rumus yang ada di sebelahnya, yaitu N1 dikurang 1 dikali standar deviasi kelompok 1 kuadrat ditambah N2 dikurang 1 dikali standar deviasi populasi kelompok 2 kuadrat dibagi N1 ditambah N2 dikurang 2. Dan untuk memudahkan maka kita mengerjakannya satu per satu. Mulai dari N1 dikurang 1 dikali standar deviasi kelompok 1 kuadrat, yaitu sama dengan buka kurung N1 dikurang 1 tutup kurung dikali buka kurung dari nilai standar deviasi kelompok 1 tutup kurung
kita kuadratkan. Maka kita dapati hasilnya yaitu 0,39. Dan selanjutnya N2 dikurang 1 tutup kurung dikali buka kurung nilai dari standar deviasi kelompok 2 kita kuadratkan. Kita dapatkan hasilnya yaitu 0,49. Selanjutnya dari nomor 1 dan nomor 2 kita jumlahkan. Sama dengan 0,39 ditambah, maka kita dapatkan hasilnya yaitu 0,88. Dan untuk yang penyebut dari rumus standar deviasi populasi kuadrat yaitu N1 tambah N2 dikurang 2 itu sama dengan N1 ditambah N2 dikurang 2 yaitu sebesar 88. Sudah kita dapati masing-masing dari rumus bagian-bagian dari rumus standar deviasi populasi kuadrat, maka tinggal dapat kita hasilkan nilai dari standar deviasi populasi kuadrat, yaitu nomor 3 dibagi dengan nomor 4 sama dengan 0,88 dibagi dengan 88 sama dengan 0,01. Sudah kita dapati nilai dari standar deviasi populasi kuadrat, maka kita lanjut ke rumus yang T. Sebelumnya kita cari dulu X bar 1 dikurang X bar 2 itu sama dengan X bar 1 dikurang X bar 2 sama dengan min 0,3. Lalu untuk yang 1 per N1 ditambah 1 per N2 sama dengan buka kurung 1 dibagi N1 tutup kurung ditambah buka kurung 1 dibagi N2 tutup kurung sama dengan 0,045. Selanjutnya perkalian nomor 5 dan 7 untuk penyebut dari rumus T, yaitu sama dengan nomor 5 yaitu 0,01 dikali dengan yang nomor 7 0,045 sama dengan 0,00045. Selanjutnya dari hasil yang nomor 8 kita akar kuadratkan, yaitu sama dengan square root buka kurung dari didapatkan 0,021213. Selanjutnya dapat kita hasilkan nilai T dari pembagian nomor 6 dan nomor 9 sama dengan min 0,3 dibagi dengan hasilnya yaitu min 14,1421. Dan inilah dari T itu adalah T hitung, yaitu sama dengan min 14,1421. Dan selanjutnya untuk T tabel dapat kita cari itu sama dengan T in buka kurung probability-nya yaitu dengan alfa 5% yaitu 0,05, dan untuk tick randomnya yaitu populasinya 88 tutup kurung sama dengan, dan inilah T tabel. Dan dapat disimpulkan bahwa T hitung itu kurang dari T tabel. Sehingga H0 ditolak
ditolak. Terdapat beda nyata. Dari karena T hitung kurang dari T tabel, kita dapat kesimpulan yaitu ibu yang merokok akan melahirkan bayi dengan berat badan lebih rendah dibandingkan dengan ibu yang tidak merokok. Baiklah, dari kasus ini sudah kita uji bahwa ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu-ibu yang tidak merokok. Sekian, terima kasih. Itulah tutorial pembahasan dari kasus ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.